Pengadilan Negeri PN Kota Solo kembali menggelar sidang gugatan terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo Jokowi, terkait tuduhan ijazah palsu. Sidang yang berlangsung pada Senin 2/6 ini mengagendakan pembacaan gugatan oleh pihak penggugat, yakni Muhammad Taufik yang mengatasnamakan kelompok yang menamakan diri Tipu UGM, singkatan dari ijazah palsu usaha gak punya malu. Muhammad Taufik, melalui tim kuasa hukumnya, membacakan secara bergantian isi dokumen gugatan yang berjumlah 36 halaman. Pembacaan gugatan setebal 36 lembar akan dibacakan secara penuh bergantian oleh Tipu UGM, ujar Taufik dalam keterangan tertulis yang dibacakan di dalam persidangan. Sidang kali ini menjadi kelanjutan dari proses hukum yang telah bergulir sejak awal 2025, ketika Taufik secara resmi mengajukan gugatan perdata terhadap Jokowi atas dugaan penggunaan ijazah palsu saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden Republik Indonesia. Taufik dan kelompoknya mengklaim bahwa mereka memiliki bakti-bakti yang menunjukkan kejanggalan dalam dokumen akademik Jokowi yang berasal dari Universitas Gadjah Mada UGM, namun hingga kini, UGM sebagai institusi resmi telah berulang kali menegaskan keabsahan ijazah yang dimiliki oleh Presiden Jokowi. Dalam gugatan tersebut, Tipu UGM mendesak agar pengadilan melakukan pembuktian otentik atas dokumen ijazah, serta menuntut adanya klarifikasi publik demi menjaga integritas lembaga pendidikan dan sistem demokrasi di Indonesia. Meski gugatan ini kembali mencuat ke ruang publik, Jokowi melalui kuasa hukumnya sebelumnya telah menyatakan bahwa tuduhan ini tidak berdasar dan bersifat fitnah. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menilai, langkah hukum yang diambil oleh penggugat merupakan hak warga negara, namun tetap mengingatkan pentingnya menjaga asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan disinformasi. Sementara itu, masyarakat pun terbelah dalam menanggapi isu ini. Sebagian mendukung proses hukum agar berjalan transparan, namun tak sedikit pula yang menilai gugatan tersebut sebagai bentuk politisasi menjelang tahun politik. Setelah pembacaan gugatan, sidang berikutnya dijadwalkan akan membahas tanggapan dari pihak tergugat, yakni Presiden Joko Widodo atau perwakilan hukumnya. Majelis hakim menyatakan bahwa pihak penggugat diberi waktu tambahan untuk melengkapi bukti dan dokumen pendukung. PN Solo menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan secara profesional, independen, dan berdasarkan asas keadilan tanpa intervensi dari pihak manapun. Dari 2025 dari PN Jalan Ramadjani nomor 290 RT 4 dari 100 di Bawayan, Jakarta, dengan menggunakan berkehenkanlah kami kami dengan SHMH, Sidik Priyanto SHMH, Erba Bambang Surojo BDSK, dan Agus Yustora SHMH selaku tim di pengacara alumni SMA Negeri 6 Angkatan 1980 Jakarta, alamat Jalan Tahun Negara 3 nomor 34 RT 03 RW 6 Kelurahan Banten Sari Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa putus tanggal 27 Mei 2025 terakhir bertindak untuk dan atas nama Satyatmo Tri Kunjoro, tempat tanggal lahir Surakarta 02 April 1960, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan karyawan swasta, keluarga negara BNI, alamat di Bis Wetan RT 1 RW 19 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Sari, dengan mengajukan ini dalam dari PTP dari 2025 dari BNST dengan dan dasar sebagai satu, bahwa penggunaan intervensi adalah alumni sekolah menengah atas negeri SMA Negeri 6 Kota Surakarta yang utama tahun 1980 masuk tanggal 7 Januari tahun 1977 dan lulus tanggal 30 April tahun 1982, bahwa sebagai alumni SMA Negeri 6 Kota Surakarta memiliki rasa cinta
rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap nama baik SMA Negeri 6 Kota Surakarta dan sekaligus memiliki ijazah produk hukum SMA Negeri 6 Kota Surakarta berupa ijazah yang menjadi salah satu objek dalam gugatan tersebut. Oleh karenanya pemohon intervensi merasa memiliki kepentingan khususnya dirugikan tidak bahwa berdasarkan pasal 179 sampai 281 Reglemen Hukum Acara Perdata RP, pemohon intervensi secara sukarela bergabung dengan tergugat khususnya tergugat 3 berdasarkan alasan-alasan tersebut. Mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memanggil yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa nomor 99 garing PDTG garing 2025 garing PM mengabulkan permohonan diri dan atas diterimanya permohonan ini dilakukan kasih Surakarta 28 Mei 2025. Hormat kami pemohon intervensi Dewan Pimpinan PSK, Sekretariat PSK, dan Bapak Konsul Jokowi Desa dan Amin. Ya, baik atas permohonan pensi dari yang tadi diucapkan permohonannya, maka Majelis Hakim akan mengambil keputusan setelah kaitan diterima atau ditolaknya permohonan pensi dari saudara yang hari ini. Dan sebelum itu Majelis minta atau meminta kepada pihak penggugat maupun tergugat untuk menanggapi dua tanggapan tentang permohonan intervensi. Setelah itu baru penyampaian putusan setelah berkaitan dengan permohonan intervensi. Untuk itu para pihak agar tertib dan efektif efisien yang sidang ini, Majelis memerlukan adanya jadwal persidangan. Artinya ada persidangan yang disebut dengan pertanyaan itu para pihak sudah memahami dan nanti akan kita sampaikan kepada para pihak. Mungkin ada hal yang bersifatnya tidak sesuai dengan apa yang tersebut silahkan disampaikan. Di situ pembayaran akan disampaikan pada nomor 1 ya. Terima kasih. Dan para pihak sudah kita mengusung untuk disahkan di hari ini misalnya 2025 tahun dan termasuk pembahasan dengan kemudian tanggal ya gunakan tanggal 5 Juni 2025 tidak banyak dari sampai itu. Kemudian setelah ada tanggapan dari para pihak kita gunakan dari Kamis tanggal 12 Juli 2022 putusan setelah atas permohonan intervensi itu. Nanti putusan setelah itu bisa mengabulkan, bisa kalau dikabulkan nanti bergabung menjadi pihak bisa. Setelah intervensi itu di putusan statusnya, kemudian kita kembali ke kita tunda 1 minggu Kamis tanggal 19 Juni 2025 adalah jawaban dengan cara tadi pemohon intervensi dalam respon dia ikut berhak mengajukan, tetapi kalau ditolak berikutnya atas jawaban tersebut dengan kata titik ada bertanding tanggal 26 Juni 2020. Selanjutnya
di publik kita gunakan hari Kamis tanggal 3 Juli 2025. Terkait dengan acara jawab-menjawab ini perlu kita menanyakan kepada pihak terkait apakah nanti dalam jabatan itu ada sengketa mengadu dan belum mau pulang. Kalau jika ada, berarti kita masih tidak sengketa. Apakah ada satu pasti tidak ada. Selain kami memberikan jabatan pada pokok, kita pasti tentang kompetensi absolut. Kedua dua Sama. dan tiga sudah empat. Jadi karena para pihak seperti sama dari Kamis tanggal 10 Juli dan putusan tersebut bisa menolak berarti perkaranya atau menerima saja. Jadi konsekuensinya kalau putusan setelah itu menolak, kita tindakan untuk pembuktian. Pembuktian dari Kamis tanggal 17 Juli 2021 di surat baik tingkat maupun malam. Ya, kita cepat berikutnya untuk bukti saksi terdapat yang kedua Kamis tanggal 24 Juli 2020 saksi dari pemerintah. Berikutnya Kamis tanggal 21 Juli 2026 bukti saksi dari para tergugat. Setelah itu bukti 2025 sebulan. Terakhir agendanya di Kamis 21 2025 buatan itu kalender yang bisa cermat. Itu ketika masih belum membuat perencanaan dari sekarang dan itu jawaban publik yang online misalkan transparan baru nanti ketemu pada saat pembuktian dan surat komisi terkait dengan acara intervensi yang akan perlu kami konfirmasi pada kami apakah para pihak dalam pembukaan sudah bisa melihat permohonan intervensi itu di aplikasi sudah bisa menjemput karena ini kan aplikasi kan kita perlu koordinasi kalau tidak bisa kan tidak perlu kita harus kopinya kita bisa konversi. Untuk saat ini tadi kami belum mengetahui ini akan verifikasi dan tentunya kami sudah belum cek belum sistem tapi alhamdulillah karena pengajuan secara tertulis ini sudah memintanya secara sudah kopi yang kami akan menanggapi secara tertulis juga. Dari pihak kerja sudah bisa mengakses impornya sudah bisa terbaca belum ya belum ya jadi itu menjaga kebenaran tapi tetap kita menyampaikan dan karena pihak dari
belum diterima sebagai pihak, otomatis akses ini dilakukan sehingga acara itu cukup sekali kompleks karena sistem belum menentukan kalau ada lima masuk jadi ini tapi kalau kita kan ya kenapa? Jadi kalau di komputer kan bahwasanya permohonan ini kan kita karena yang berdasarkan ini kan pihak-pihak juga karena belum ada kepastian atau bisa tapi tetap kita nanti oleh persidangan kita polisi dan ini sesuai acara depan sebelum kami mengambil secara teknis sebagian kan kami suka mohon kami suka topiknya sebenarnya mengambil secara tertulis ini juga bisa saya akan dilakukan ya belum mau lancar oh ini nanti dia mana ya jadi untuk Kamis 5 Juni 2024 offline kemudian juga untuk sampai Jadi oleh sudah ada di hotel tanggapan itu dari dan sebelumnya kita dari kami terima kita jadi mungkin bisa saya kasih kalau para pihak tunggal dan itu sudah masuk tetapi kalau untuk ini kan belum biasa karena dia itu belum diterima sebagai pihak baru mohon sehingga nanti kalau sudah upload ke situ kita khawatir tidak terrealisasi demikian juga kita bakal belum iya bisa diterima ya saya harga yang berat Ya, terima kasih. Ini sudah ada yang jelas itu tanggalnya atau jadwal itu karena di penetapan langsung ya penetapannya. Sebagai catatan yang pertama, ini nggak ada molor-molornya Pak. Kesempatannya satu kali. Ya, jawaban atau tanggapan besok ini. Besok tanggal 5 itu tanggapan. Ya. Ternyata kita sudah sidangkan ada pihak yang belum siap. Nah, tidak ditunda, tapi dinyatakan tidak menggunakan hak. Ya, yang siap saja kita akan pertimbangkan. Yang tidak menyiapkan berarti tidak menggunakan hak. Oke Pak ya? Kemudian seperti itu. Begitu juga dengan jawaban. Ya, jawaban, replik. Karena itu sudah dimuat di aplikasi, kita tinggal lihat di sana. Ya, tidak ada alasan karena kesibukan sehingga tidak bisa upload dan lain sebagainya. Kita kasih waktu 1 minggu Pak. Uploadnya jangan pas hari itu buru-buru jam ini baru upload. Atau jaringannya Pak dan lain sebagainya. Ya, tolong ini ya. Kecuali sangat apa ya, pos mayor keadaannya seperti apa baru tidak bisa upload, tidak bisa memuat dalam sistem
itu baru alasan yang sah dan patut untuk bisa kita tunda. Tapi intinya kesempatan hanya ada satu kali. Ya. Ingat, tolong dicatat tanggalnya. Begitu jam dan waktunya hari itu sudah lewat, kita tunggu juga tidak ada mengajukan jawaban, tidak ada mengajukan replik, tidak ada mengajukan duplik, majelis anggap saudara tidak menggunakan hak saudara. Ya, tolong dipahami. Begitu juga nanti di pembuktian. Pembuktian itu ada pembuktian surat dan saksi. Kalau sudah caranya pembuktian surat, sebelum hari sidang, saudara sudah mengupload di dalam sistem bukti surat apa saja yang akan saudara akan ajukan di persidangan. Ya, ada 10, ada 12, monggo silakan. Asal diupload. Uploadnya juga yang benar. Ya, mengupload yang sudah juga ada keterangan legalisir PTRE. Ya, dan nanti saatnya bukti asli apabila dipunya itu dibawa, apa yang diupload di dalam sistem itu dibawa di ruang sidang ini untuk dikumpulkan. Nah, itu baru sah kemudian diverifikasi oleh majelis. Saya kira majelis hakim kira bapak-bapak ini sudah paham yang begini. Mohon maaf, majelis sedang mengingatkan ya. Siapa tahu ada lupa dan lain sebagainya. Saya paham bahwa saudara-saudara juga sudah senior dalam beracara sudah lama, tapi majelis ingatkan begitu sistemnya. Jadi tidak ada yang gagal, tidak mengajukan bukti surat dan lain sebagainya, itu menjadi resiko saudara, ya. Karena ini di sistem Pak, ya. Kecuali menurut hemat majelis wajar, ya, bisa kita berikan leluasan waktu penundaan untuk satu kali kesempatan. Dan untuk saksi juga sudah akan diajukan dan dikenal sendiri di persidangan ini. Jadi tidak online ataupun saksi. Dan dari sekarang sudah disiapkan apabila akan mengajukan saksi, agar nanti pada waktunya sudah fix saksi ada berapa orang dan lain sebagainya. Ya, dan tadi sudah disampaikan, ya, sesuai dengan kalendernya pembacaan putusannya nanti tanggal 21. Ya, mudah-mudahan tidak molor, karena itu juga komitmen dari Bapak Ibu sekalian. Ya, kita pengadilan itu ada kemudian untuk penyelesaian perkara. Ya. Penyelesaian perkara di tingkat pertama di pengadilan negeri untuk perkara perdata itu maksimal 5 bulan. Maksimal 5 bulan. Ya, jadi tidak boleh lebih dari 5 bulan. Jadi kalau kita sudah buat box kalendernya, ya tidak sampai 5 bulan. Ya, kalau dihitung dari sekarang ini bulan 6, 7, 8 sudah putus. Jadi estimasi sekitar 3 bulan ke depan. Ya, begitu penyampaian majelis kepada para pihak. Sebelum ditutup mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Silakan dari kuasa dulu. Cukup. Dari tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dari pemohon intervensi. Ya, ini juga penting Pak, diingatkan semua anggota jam persidangan. Ya, jam persidangan ya. Jadi tidak ada yang sudah menunggu lama, sudah siang dan lain sebagainya. Ya, kita sepakati jam 10. Ya, begitu juga uploadnya. Ini bukan hanya offline ya, tapi juga di dalam sistem. Penguploadan itu jam 10. Jadi sebelum jam 10 sudah upload. Rencana jadwal sidang tadi kalendernya sudah disetujui Pak ya? Pak, ya silakan untuk ditandatangani dari kuasa penggugat salah satu Pak. Kalendernya sudah ditandatangani, jadi karena tidak ada gugatan juga, tidak ada
bandara masing-masing. Jadi ini yang kita pakai sebagai dasar ya untuk persidangan ke depan. Dan selanjutnya ya apa? Untuk top kalender Ya, bukan intervensi, belum diumumkan atau belum diputuskan oleh majelis. Ini apa belum? Tapi kita menandatangani top kalender lalu. ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ibu Maksud. Jadi kapasitas saudara pemohon intervensi itu batasnya sampai putusan selah. Ini kan ada disebutkan di sana tentang agenda apa namanya pembacaan intervensi, kemudian tanggapan, kemudian putusan selah. Jadi pemohon itu mengikuti persidangan. Jadi berhak dia menandatangani cukup sampai di situ. Kalau ditolak, tapi kalau diterima lanjut sampai ke putusan akhir. Ya. Di situ ada perbedaannya. Kalau diterima lanjut, kalau ditolak stop. Nggak berlaku otomatis. Ya, ya, majelis bisa pahami, tapi majelis sudah jelaskan kepada saudara. Akibat saudara pemohon intervensi ya, dia menandatangani perkara. Ya baik, selanjutnya. Things dominate the opening, delivering a dramatic sense of urgency. The snare drum rolls create the tension, mimicking breaking news, excitement.